Di pembahasan yang lalu, sebenarnya sudah dibahas mengenai zaman Paleolitikum. Tetapi kali ini, kita akan membahasnya dengan lebih dalam dan dengan banyak perspektif. Zaman Paleolitikum dimulai sekitar 2,6 juta tahun yang lalu dengan migrasi manusia purba ke berbagai belahan dunia. Mereka mengatasi tantangan ekstrim seperti iklim yang keras, hewan buas, dan lingkungan yang tidak familiar. Di zaman Paleolitikum, manusia hidup sebagai pemburu pengumpul. Mereka menggunakan alat-alat batu sederhana seperti kapak tangan dan tombak untuk berburu binatang besar dan mengumpulkan makanan dari lingkungan sekitar. Salah satu ciri khas zaman Paleolitikum adalah eksplorasi gua-gua. Gua-gua memberikan perlindungan dan tempat tinggal yang aman bagi manusia purba. Mereka menggunakan gua sebagai tempat berkumpul, berlindung, dan mewariskan pengetahuan mereka melalui seni gua yang indah, seperti lukisan-lukisan dan sebagainya. Mereka menggambar-gambar binatang seperti mamut, bison, dan kuda dengan menggunakan pigmen alami dan di tangan mereka sendiri. Lukisan-lukisan ini memberikan wawasan tentang kehidupan dan kepercayaan manusia purba pada masa itu. Manusia purba Paleolitikum juga menguasai seni membuat alat-alat batu yang canggih. Mereka mengukir alat-alat tajam seperti pisau, kapak, dan pahat dari batu dengan keahlian yang luar biasa. Alat-alat ini menjadi sarana utama mereka untuk bertahan hidup dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Salah satu pencapaian besar manusia purba adalah penguasaan api. Mereka belajar mengendalikan api untuk memasak makanan, menghangatkan diri, dan melindungi diri dari predator. Memperluas batasan kehidupan mereka dan memberi mereka keunggulan evolusioner. Jadi manfaat api sangat bermanfaat sekali untuk mereka. Seiring berakhirnya perjalanan kita ke zaman Paleolitikum, kita akan menyaksikan kehidupan manusia purba yang penuh tantangan dan kreativitas. Mereka mengatasi lingkungan yang keras dengan alat-alat batu mereka, melukis keajaiban di dalam gua-gua, dan menguasai kekuatan api. Bukan Avatar Aang ya, pengendali api. Selanjutnya, setelah zaman Paleolitikum, tentu kurang lengkap kalau kita tidak membahas Neolitikum, yaitu karena keduanya ini, Paleolitikum dan Neolitikum, adalah dua hal penting di zaman batu. Neolitikum ditandai dengan revolusi pertanian yang mengubah cara manusia hidup. Manusia mulai bercocok tanam dan mengembangkan pertanian sebagai sumber makanan utama mereka. Mereka menanam biji-bijian seperti gandum, jelal, dan jagung, serta mengembangkan metode irigasi dan pengendalian hama. Perubahan penting lainnya adalah manusia purba mulai membentuk pemukiman permanen. Mereka membangun rumah-rumah dengan bahan bangunan seperti batu, kayu, dan jerami. Pemukiman ini menjadi tempat berkumpul, bekerja, dan berinteraksi sosial. Dalam masyarakat Neolitikum, terjadi perubahan dalam pembagian kerja dan spesialisasi atau keahlian. Beberapa manusia memfokuskan diri pada pertanian, sementara yang lainnya terlibat dalam pengolahan makanan, kerajinan, atau pertukangan. Hal ini memungkinkan pertumbuhan perdagangan dan perkembangan ekonomi. Di zaman Neolitikum, manusia purba mengalami kemajuan teknologi yang signifikan. Mereka mengukir alat-alat batu yang lebih halus dan efisien, seperti kapak genggam dan pisau. Alat-alat pertanian seperti bajak dan penyiang juga dikembangkan untuk membantu dalam produksi makanan. Neolitikum juga menyaksikan proses domestikasi hewan, di mana manusia purba mulai menjinakkan dan memelihara hewan-hewan. Mereka memelihara hewan-hewan seperti sapi, domba, dan kambing untuk memperoleh daging, susu, kulit, dan tenaga kerja. Budaya dalam zaman Neolitikum semakin berkembang dan menghasilkan manifestasi seni yang kaya. Manusia purba menciptakan seni dekoratif pada tembikar, alat-alat batu, dan dinding-dinding gua.
Mereka juga mengembangkan praktek keagamaan yang lebih kompleks dan membangun monumen batu seperti dolmen dan menhir. Pada zaman Neolitikum berakhir, manusia purba sudah berubah menjadi masyarakat yang menetap dengan pertanian sebagai fondasi kehidupan mereka. Mereka mengembangkan teknologi, memelihara hewan, dan menciptakan ekspresi budaya yang mempesona.